Baik, sekarang kita bahas nomor selanjutnya, di nomor 7. Sebuah satelit di orbit bumi. Di sana ada solar cell ya, panel solar cell dengan luasan 2,6 meter kuadrat, tegak lurus dari arah cahaya matahari. Intensitas dari cahaya matahari pada panel tersebut yang mengenai panel tersebut adalah 1,39 kW per meter kuadrat. Jadi yang ditanyakan adalah berapa watt rate, itu artinya laju energi sampai ke panel, atau kalau laju dari energi itu artinya energi persatuan waktu, itu artinya kita sebut dayanya, berapa dayanya. Lalu berapa laju foton ya, berapa laju foton yang diserap oleh panel solar sel surya tersebut, mohon maaf. Asumsikan bahwa radiasi cahaya matahari itu monokromatik ya, walaupun sebenarnya tidak ya. Di sini makanya ada asum. Karena sebenarnya cahaya matahari itu cahaya putih, dia terdiri dari banyak semua panjang gelombang ya, dari cahaya tampak dengan ditambah juga mungkin inframerah dan ultraviolet. Cuma di sini ceritanya diasumsikan radiasinya itu monokromatik dengan panjang gelombang 550 nanometer, dan setiap radiasi dari matahari itu terserap oleh panel, jadi tidak ada yang terbuang. Berapa lama foton sebanyak 6 kali 10 6,02 kali 10 23 foton untuk diserap pada panel? Oke, kita mulai dari A ya. Kita sudah tahu luas panelnya ya, kita juga sudah tahu intensitasnya, saya nggak perlu tulis lagi, sudah ada beberapa soal. Yang kita cari adalah daya. Seperti yang sudah diketahui, daya itu akan sama dengan intensitas dikalikan dengan luas permukaan. Seperti yang sudah kita pelajari pada saat kita belajar tentang gelombang ya, terkait dengan daya dan intensitas. Sehingga Anda tinggal masukkan nilai I-nya 1,39 kali 10 pangkat 3 watt per meter kuadrat dikalikan dengan luas area. Satuannya sudah sama, tinggal dikalikan saja. Anda akan dapat hasilnya adalah 3,614 kali 10 pangkat 3 watt. Oke. Lalu yang B, kita asumsikan bahwa panjang gelombang radiasi dari matahari itu adalah monokromatik dengan panjang gelombang 550 nanometer. Artinya energi satu foton dari matahari, radiasi matahari dengan panjang gelombang tersebut itu dapat diperoleh dari hubungan Hc dibagi lambda. Ya, kita tahu dari postulat Planck bahwa energi satu foton itu adalah H dikalikan frekuensinya. Frekuensi itu sama dengan panjang gelombang ya, sebanding dengan seperpanjang gelombang dikalikan dengan kecepatan cahaya. Jadi kalau Anda masukkan nilainya 550 nanometer pada di bawah, karena H itu kita sudah tahu besarnya ya, C juga sudah kita tahu besarnya. Nah, kalau Anda masukkan sesuai dengan satuannya di SI, Anda bisa lihat di buku atau di Wiley Plus atau di referensi yang lain, Anda akan mendapatkan nilai 3,6 dikali 10 pangkat 19 minus 19 joule. Jadi energi satu foton untuk foton dengan panjang gelombang 550 nanometer itu kira-kira ada segini. Sehingga laju jumlah foton ya, jadi kalau laju jumlah foton itu saya kasih dengan N kecil, itu akan sama dengan daya itu laju persatuan waktu dibagi dengan energi satu foton. Jadi artinya karena daya sebesar itu, energi yang di total energi yang di belakang itu bisa dibagi-bagi jadi setiap foton, artinya dari total energinya itu ada berapa foton. Jadi kita bagi daya yang didapat di nomor A dengan energi satu foton. Anda sudah dapatkan yang A-nya, P-nya itu 3,614. Kira-kira bisa sama ya. Jadi sebenarnya 3,6 ini juga ada, kita bisa ada akar, misalnya angka di belakang komanya agak mirip. Nggak, kira-kira kita bisa kira-kira bahwa ini akan dekat dengan 1 kali 10 pangkat 22 foton per second. Jadi karena energi totalnya itu berubah terhadap waktu ada 3,6 kali 10 pangkat 3 watt, dan energi satu foton itu 3,6 kali 10 pangkat 19 joule, sehingga banyak foton yang ditampilkan itu adalah 1 kali 10 pangkat min 22, ini 22 ya, maaf mungkin kurang jelas, 22 di sini harusnya foton per second. Jadi artinya pada setiap 1 second ada 10 pangkat 22 foton yang diserap oleh panel. Nah, lalu yang C, berapa lama jika kita ingin punya N ya,
6,02 kali 10 pangkat 23 foton sehingga dia bisa terabsorpsi. Nah, kita tahu N itu adalah N dibagi dengan T. Jadi N itu adalah laju foton, N itu adalah banyak foton. Sehingga kalau kita mau cari berapa waktunya, ya kita tinggal hitung saja. N dibagi dengan N kecil. Kita punya N-nya di sana ada, N kecilnya kita punya ada. Jika kita hitung, kira-kira dia akan punya nilai 60,2 second atau sekitar 1 menit. Ya. Bayangkan dengan luas area 2 meter saja, di mana kita punya intensitas 1,39 kW per meter kuadrat, ya kita bisa istilahnya energi sebesar itu diserap oleh panel seluas itu dalam waktu 1 menit. Makanya di sini diasumsikan semuanya ya, semua solar, semua radiasinya bisa terserap. Nah, kalau di kehidupan nyata atau nanti kalian belajar lebih dalam tentang solar cell, sebenarnya ada yang namanya efisiensi. Jadi bisa jadi tidak terserap semuanya. Tapi yang perlu harus dicermati adalah konsepnya. Oke, kita lanjutkan ke nomor berikutnya.